vertikal sembarang titik ke garis Y sama dengan AX plus B didefinisikan sebagai, jadi kalau mau cari jarak dari X0, Y0 ke garis Y sama dengan AX plus B, rumusnya adalah Y0 dikurangi AX0 ditambah B, gitu ya. Nah, sekarang dicari ya, berapa jangkauan jarak vertikal titik min 27, 7, min 1 dan 15 ke garis X sama dengan ya 3Y min 5. Nah, X sama dengan 3Y min 5. Karena ini rumusnya dalam Y, maka ini harus kita ubah dulu ke dalam Y ya. Ini berarti 3Y sama dengan X plus 5 atau Y sama dengan 1/3 X ditambah 5/3. Ini bentuknya udah sama kayak gini ya. Berarti kita tahu A-nya berapa? 1/3, B-nya 5/3. Maka sekarang bisa dicari jarak dari ya, jarak dari min 2,7 ya ke garis ini adalah, masukin rumusnya. Ini X0, ini Y0 ya. Y0 nya 7 dikurangi A-nya 1/3, X0 nya min 2 kali min 2 ya, ditambah B, tambah B-nya 5/3 gitu ya. Nah, ini berarti sama dengan 7 dikurangi min 2/3 tambah 5/3 berarti 6 ya. Kemudian jarak 7, min 1, masukin rumus. Y0 nya min 1 dikurangi A-nya 1/3, X0 nya 7 ditambah 5/3 ya, berarti ini sama dengan min 1 dikurangi 7/3 tambah 5/3, 12/3 berarti 4, berarti 5 ya, karena ini ada tanda mutlak berarti yang negatif jadi positif. Terus titik 1,5 ya, ini berarti Y0 nya 5 dikurangi A-nya 1/3 kali 1 ditambah 5/3 ya, berarti sama dengan 5 dikurangi 1/3 tambah 5/3 2 berarti 3. Jangkauan itu berarti nilai terbesar dikurangi nilai terkecil, 6 dikurangi 3 berarti jawabannya 3 ya. Terus yang kedua, urutan 4 bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Untuk bisa mengurutkan bilangan, kita harus samakan dulu bentuknya ya. Nah, kita samakan aja dulu jadi desimal nih. Ini kalau jadi desimal berarti 0,8331 ya. Tinggal ini 1/2 tambah 1/3. Ini kalau kita samakan penyebutnya 6, berarti jadi 3 tambah 2, 5/6 ya. 5/6 itu berapa? 5/6, 5 dibagi 6 berarti ini 0, 50, ini 8 ya, 48, sisanya 20 berarti 3 gitu ya. Maka yang terkecil yang mana? Yang ini ya, 0,833. Kemudian yang ini ada tambahan satunya di belakang, 0,8331. Kemudian baru 5/6, 0,8333 ya, atau yang ini 83,31%. Kemudian yang paling besar setengah tambah 1/3 ya, jadi yang A. Kemudian yang ketiga, diketahui segitiga sama kaki ABC dengan AB sama dengan BC memiliki luas 24. Nilai P tambah Q tambah R berapa? Karena ini sama kaki, maka garis tingginya membagi dua alas sama besar ya. Ini min 2 ya. Di sini X-nya kan min 5. Berarti jarak ini 3. Kalau jarak ini 3, jarak ini juga 3. Kalau di sini min 5 ya, berarti agar jaraknya 3, P ini harus min 8 ya, dari min 5 ke min 3. Ya, P-nya min 8. Berarti alasnya ini panjangnya berapa? 6. Kalau panjangnya 6, luasnya 24, luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi ya. 24 sama dengan setengah kali 6 kali T. Maka T-nya berapa? 8
satuan ya. 8 satuan ini 3 nih. Ini 3. Berarti Ki ini juga 3 ya. Nah, Ki ini juga 3. Oke, 3. Kalau 8 satuan berarti ditambah 8 maka R-nya 11 ya. Maka dari sini kita tahu P-nya min 8, Q-nya 3, R-nya 11. Maka P tambah Q tambah R sama dengan min 8 tambah 3 tambah 11 ya, berarti 6. Daerah H dari bidang Kartesius adalah himpunan semua solusi dari sistem pertidaksamaan linier. Pernyataan mana saja yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas. Berarti kita harus cari solusi dari sistem pertidaksamaan linier ini ya. Kita cari ya. Yang ini. Pertama kita harus bikin garisnya dulu. 4x plus 5y sama dengan 40 ya. Untuk bisa gambar garis kita perlu 2 titik ya. Kita ambil aja x-nya 0. Kalau x-nya 0, y-nya berapa? Biar memenuhi 4x plus 5y sama dengan 40 ya. Berarti y-nya 8 ya. Maka ini 0,8. Kalau y-nya yang 0 berarti x-nya 10 ya. Y-nya 0, ini berarti 4x sama dengan 40, x-nya 10, berarti ini 10,0. Kalau kita gambar 0,8, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian 10,0 tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu ya. Ini garis yang pertama ya, pertidaksamaan. Enggak lurus ya. Oke. Nah, kalau lebih kecil dari 40 yang mana? Areanya kalau pertidaksamaan gini berarti yang sebelah bawah apa atas ya. Ambil aja satu titik, misalkan ini 0,0. 0,0 kalau kita masukin x sama y-nya lebih kecil dari 40, maka area yang dimaksud adalah area ini. Ya. Itu pertidaksamaan yang pertama. Yang kedua, sama kita cari 2 titik nih yang ada di garis 2x min y sama dengan 3. Kalau x-nya 0 berarti y-nya, kalau x-nya 0 berarti y-nya min 3 ya. Maka titiknya 0, min 3. Sekarang kalau misalkan x-nya 2 gitu ya. Y-nya masih min 1 ya. Kalau x-nya 5 gitu. Kalau x-nya 5 atau x-nya 4 deh. Nah, kalau x-nya 4 ya berarti 2 kali 8. X-nya 4, maka y-nya berapa nih? X-nya 4, 8 pindah ke sini jadi min 5 ya, y-nya 5. Betul ya? Oke, maka titiknya 4,5. Kita gambar 0, min 3. Tuh 2, 3. Ya, 4,5 tuh 2, 3, 4. Tuh 2, 3, 4, 5. Nah, gitu ya. Maka garisnya yang ini. Enggak pas. Oke, ya. Sekarang lebih kecil dari 3, ya. Yang mana yang areanya lebih kecil dari 3? Ya, ambil aja titik 0,0, betul itu lebih kecil. Berarti yang ini, ya. Kita arsir, harusnya kan diarsir semua, arsir yang beririsan aja dengan yang merah tadi ya, dengan area penyelesaian yang pertama. Nah tuh, kemudian kita lihat yang ketiga nih ya, 2y lebih besar dari x ya. Nah, kalau kita ambil x-nya 0, y-nya 0 pasti ya, y-nya 0 ya. Kemudian kalau kita ambil y-nya 1, x-nya 2, x2, y-nya 1. Jadi titiknya 0,0 dengan 2,1. 0,0 2,1 sini nih. Nah, gitu. Ya, kalau ambil lagi yang lain misalkan x-nya min 2. X-nya min 2 berarti y-nya min 1 ya. Y-nya min 1.
Maka titiknya min 2, min 1. Gitu ya, ini min 2, min 1. Nah, garisnya yang ini. Nah, ya, yang ditanya adalah 2Y lebih besar dari X. Berarti yang mana tuh? Coba aja kita ambil titik ini nih. Titik ini 3,0 ya. 3,0 berarti apakah 0 lebih besar dari 3? Salah. Berarti areanya adalah area yang ini. Gitu. Ya. Areanya yang ini. Ya. Maka irisannya adalah yang daerah penyelesaian adalah irisan dari ketiga pertidaksamaan tadi ya. Berarti ini nih irisannya ya. Nah, ini bentuknya. Gitu ya. Maka batas daerah H berbentuk segitiga, bukan ya. Sebagian daerah H terletak di kuadran 3, betul? Ini ada di kuadran 3 nih di sini ya. Titik min 3 min 2 terletak di daerah H, min 3 min 2. Berarti 1 2 3 ya, min 2. Nah, ini kan berarti di kuadran 3. Di kuadran 3 ini dibatasin oleh garis yang ungu ini ya. Garis yang ungu adalah 2Y sama dengan X. Coba kalau X-nya min 3 atau Y-nya min 2, berarti X-nya berapa? Ya. Y-nya min 2 berarti min 4. Ya, X-nya min 4. Maka garis ini sebentar. Titik min 3 min 2 terletak di daerah H. Ya. Garis ini kalau Y-nya min 2 ya, maka X-nya sebentar. Ini kan garis 2Y sama dengan X ya. Kalau X-nya min 3 tuh ya. Kalau X-nya min 3 berarti Y-nya min 3/2. Jadi garis ini kalau X-nya min 3, nah di sini nih. Nah, ini ya. Ini titiknya adalah titik min 3 min 3/2. Kalau titik min 3 min 2 berarti letaknya di luar di sini nih. Minnya di sini. Gitu ya. Karena yang letaknya pada garis itu titiknya min 3, min 3/2. Kalau min 3 min 2 itu di luar area ya. Garis Y sama dengan 4 memotong daerah H. Y sama dengan 4 yang mana? Y sama dengan 4 berarti ini 1 2 3 4 di sini. Iya, memotong ya. Berarti jawabannya adalah 2 dan 4. Yang kelima, sistem persamaan linier dalam variabel X, Y, dan Z. Ya, memiliki solusi X-nya sama dengan A, Y-nya sama dengan B, dan Z-nya sama dengan C. Pernyataan mana saja yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas ya. Kita misalkan aja dulu yang ini ya, Z. Z-nya berarti 2Z sama dengan 6 min 4Y ya. Atau Z-nya sama dengan 3 min 2Y. Oke. Z ini ya, yang persamaan ini coba kita substitusikan ke 1 ya. Substitusi ke persamaan pertama. Ini persamaan ke 1, ini kedua, ini ketiga ya. Oke. Berarti X dikurangi 2Y min Z-nya 3 min 2Y ya. Sama dengan 5. Berarti X min 2Y min 3 plus 2Y sama dengan 5. Ini langsung coret nih 2Y-nya. Berarti kita dapat X-nya sama dengan 8. Gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan X-nya sama dengan 8, ya, kita substitusi ke 3. Ya. X-nya 8 nih. Berarti 8 tambah Z sama dengan 4 min K. Ya. Ini berarti X sama dengan 8, berarti A-nya sama dengan 8 ya. Berarti yang ke-1 salah. Oke. Sekarang cari Y. Oh, ini dulu Z dulu nih. Ya. Z tuh C ya. Nah, sekarang kalau K-nya 2 katanya. 8 ditambah Z sama dengan 4 min K-nya 2. Berarti Z sama dengan min 6 ya. 2, iya, Z-nya sama dengan min 6.
Jadi Z-nya bukan 0. Oke, berarti sekarang cari B, cari Y ya. Gimana caranya nyari Y? Oke. Oh, ini C-nya kan udah ketahuan ya. Ini C. Jadi C-nya sama dengan min 6. C-nya udah ketahuan tuh. Z itu sama dengan 3 min 2Y. Ya. Sorry. Nyari B-nya itu jika K-nya 4. Berarti kita cari dulu gini. Ya. Kalau K-nya 4, 8 plus Z jika K-nya sama dengan 4. 8 plus Z sama dengan 8 plus Z sama dengan 4 min K-nya 4. Ya, maka 8 min Z sama dengan 0. Maka Z-nya sama dengan 8. Ya, B merupakan Z-nya sama dengan 8. Kemudian kita cari B ya. Atau C-nya sama dengan 8 nih. Kalau K-nya 4 ya. Nah, sekarang kita lihat Y-nya nih. Tadi kan Z sama dengan 3 min 2Y. Ya, Z-nya 8 sama dengan 3 min 2Y. Ya, berarti bentar. Kalau K-nya 4, B merupakan bilangan bulat. Jika K-nya 4, betul ya. Jadi yang ini benar. Ya. Oke, sekarang kita cari Y nih ya. Jadi A-nya 8, C-nya 8, ya bener ya, 8 plus Z, ya 8 plus Z sama dengan 4 min K ya. Kalau K-nya 4, maka Z-nya bilangan bulat. Oke ya. Oke, sekarang Z sama dengan 3 min 2Y. Berarti 2Y-nya sama dengan min 5 ya, maka Y-nya sama dengan min 5 per 2. Sekarang kita cek nih yang 4, B tambah C. Berarti ini B ya, B sama dengan min 5 per 2. B tambah C itu sama dengan min 5 per 2 ditambah 8. Berarti berapa tuh? 16, 11 per 2 ya. Ya, min 5 per 2, 16 plus 2 berarti 11 per 2. Sekarang kalau A plus C min 5 per 2, berarti A-nya 8 ditambah C-nya 8 dikurangi 5 per 2. Ya, berarti ini 16 sama, 11 per 2 betul. Jadi yang B juga betul. Jawabannya 2 dan 4. Oke. Perhatikan algoritma yang disajikan pada diagram berikut untuk menjawab soal nomor 6 dan 8 ya. Keterangan KPK BK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil dari B dan K. Bilangan positif K lebih kecil dari 10 dan P memenuhi kedua pernyataan berikut. Oke, kita masukin nih kalau A-nya 3 katanya. A-nya 3, maka B-nya 3 kali 3, 9 tambah 1, 10. Apakah ganjil? Tidak. Karena 3 tidak larinya ke sini ya. D itu sama dengan B kuadrat, 10 kuadrat dibagi 4 ditambah P ya. Berarti 10 kuadrat dibagi 4, 25 ditambah P. Ya, katanya D-nya itu 27. Ya, kita masukin berarti ini 27 sama dengan 25 plus P, berarti P-nya 2. Ya. Sekarang kalau kita input A-nya 4. Kalau A-nya 4, berarti B-nya 3 kali 4, 12 tambah 1, 13 ya. Apakah ganjil? Iya, maka dia larinya ke sini. C itu KPK dari B sama K. Ya, jadi C itu KPK dari B-nya 13 sama K. K-nya kita belum tahu ya. Tapi ini hasilnya ya, di sini hasilnya 28. Berarti D ini 28 sama dengan C ditambah A dibagi 2. A-nya kan 4 bagi 2. Berarti C-nya itu 26. Kalau kita lari ke sini ya, C itu KPK dari 13 sama K. Berarti K-nya berapa? Berarti K-nya 2 karena KPK-nya 26 gitu ya. Jadi nilai K adalah 2.
Nilai P adalah 2 juga, ya. Terus input A-nya 2 katanya. Maka D-nya berapa? Oke, sekarang input A-nya 2. K sama P-nya kan udah ketahuan 2 ya. Oke, sekarang masukin A-nya 2. Masukin A-nya 2. Kalau A-nya 2 ya, maka B-nya 3 kali 2 plus 1 7 ya. 7 ganjil, maka larinya ke sini. Oke, berarti KPK dari 7 sama B-nya K-nya itu 2 ya. Berarti C itu berarti 14 ya. KPK dari 7 dan 2. Maka D-nya berarti C-nya 14 ditambah A-nya 2 dibagi 2 1 berarti 15 ya. Oke. Nomor 9 ya. Trapesium ABCD memiliki luas 20. Titik E terletak pada AB sehingga CE tegak lurus pada AB ya. AE sama dengan AD. Nah, ini sama nih. Ya, diketahui E-nya itu adalah 3,2, B-nya itu 5,2. Kalau begitu panjang ini adalah 2 ya. Ini belum diketahui, misalkan ini X ya. Ini pasti X, ini berarti X juga. Yang diketahui adalah luas, berarti kita masuk ke luas trapesium. Luas trapesium itu alas ditambah atas gitu ya. Sisi alas ditambah sisi atas dibagi 2 dikali tinggi. Ya, luas trapesiumnya 20. Alasnya berarti X plus 2 ya kan. Atasnya itu X dibagi 2 dikali tingginya juga X gitu ya. Berarti 20 sama dengan ini 2X plus 2 per 2 dikali X ya. Ini 2-nya boleh dicoret. Maka 20 sama dengan X plus 1 kali X. X-nya pindah sini ya. 20 sama dengan X kuadrat plus X. Maka ini X kuadrat plus X min 20 sama dengan 0. X plus 5 X min 4 sama dengan 0. Karena harus positif maka hasilnya X-nya 4 ya. Oke. PQ koordinat D. Karena ini 4 ya. X-nya 4 berarti A ini berapa? Ini harus 4. Ini 3 berarti di sini min 1,2 ya. D ini tingginya juga 4 berarti koordinat D min 1,6 ya. Oke. P kali Q adalah berarti min 6 ya. Keliling trapesium ya. Kalau keliling kita harus lihat ini panjang garis BC ya. Panjang garis BC kita ambil pakai Pitagoras ya. Ini X-nya 4, tingginya 4 berarti 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat ya. Berarti akar 16 tambah 4 akar 20 berarti 2 akar 5 ya. Maka keliling trapesium itu berarti sisi ini dijumlahin semua ya. AE tambah EB tambah BC tambah CD tambah AD ya. Berarti X-nya kan 4 tadi. 4 tambah 2 tambah 2 akar 5 tambah 4 tambah 4 gitu ya. 4 tambah 4 tambah 4 12 14 ditambah 2 akar 5. Jarak dari titik B ke D. Jarak dari titik B ke D sini. Nah, ini juga satu segitiga ya. Kita cari pakai Pitagoras. Alasnya 6, tingginya 4 gitu ya. Berarti ini adalah akar dari 6 kuadrat tambah 4 kuadrat. Berarti 36 tambah 16 berarti akar 52. 52 itu adalah 4 kali 13 berarti 2 akar 13 ya. 12. Bilangan real memenuhi AN plus 2 sama dengan AN plus 1 tambah AN tambah 1 untuk setiap bilangan asli N. Diketahui A2-nya 2, A3-nya 6. Berapa banyak 4 pernyataan berikut yang bernilai benar ya. Kalau kita masukin ke rumus ini, ambil N-nya 1. Kalau N-nya 1 berarti A3 itu ya, N-nya 1 tuh.
sama dengan 2A2 ditambah A1 tambah 1. Kita masukin A3 itu 6, A2 itu 2, A1 belum diketahui tambah 1. Dari sini kita tahu A1-nya 4 tambah 1 5, A1-nya 1 ya. Berarti A1-nya 1 betul. A4. A4 kalau A4 berarti N-nya 2 ya. A4 N-nya 2. A4 berarti 2A3 ditambah A2 ditambah 1. 2 A3-nya 6, A2-nya 2 tambah 1 ya. Berarti sama dengan, berarti A4-nya sama dengan 12 tambah 3. Berarti 15 ya. Oke, A4 15 betul. A100 bilangan ganjil. Kalau kayak gini kita harus lihat polanya ya. Tadi A1-nya itu 1, A2-nya itu 2, A3-nya itu 6, A4-nya 15. Lihat nih. Ini ganjil ya. Urutan ke-15 ketika N-nya 4 ya, urutan ke-15 bukan. Urutan ke-4 ketika N-nya 4 dia ganjil ya. 100 ini adalah kelipatan 4, maka dia adalah ganjil, betul ya. Akar A1 tambah A4 bilangan bulat, A1-nya 1 ditambah A4-nya 15. Ini akar 16 bilangan bulat, betul 4 ya. Nomor 13, fungsi f dan g didefinisikan sebagai ini. Ya, berdasarkan informasi di atas, urutan pernyataan benar atau salah sebagai berikut ya. G4. Oke. G4 itu berarti sama dengan f, x-nya diganti 4 ya, sama dengan F2. Berarti kita cari aja F2, masukin ke sini, x-nya 2. Berarti 2 min 3 kuadrat dikurangi 10. Jadi berapa? Ini 1 kuadrat ya, 1 berarti min 8. Kalau G6 berarti F4 ya, masukin juga X-nya 4. Kuadrat min 10 berarti sama min 8, berarti ini benar ya. Grafik fungsi F dapat diperoleh dari pergeseran grafik fungsi G dua satuan ke kiri. Ini yang dicarikan F ya. Yang kita tahu adalah ini Gx sama dengan Fx min 2. Kalau begitu Fx sama dengan Gx plus 2 ya. Nah, Gx plus 2 ini adalah Gx digeser 2 satuan ke kiri itu ya. Jadi ketika ini positif berarti ini digeser 2 satuan ke kiri. Jadi ini benar ya. Grafik fungsi G memotong X0 di titik 0,8. Okay. Gx ya, memotong X sama dengan 0 di 0,8. Coba kita G0 berarti ya. G0 itu berarti F min 2. Bukan G0. Grafik fungsi G memotong X sama dengan 0 di titik 0,8 ya. Kita masukin aja dulu nih. Gx itu kan Fx min 2 ya. Fx-nya 2 kali X min 3 kuadrat min 10. Nah, kalau Fx min 2 jadi berapa? Ya, ini artinya setiap X diganti dengan X min 2. Ya, jadi ini diganti dengan X, ini diganti dengan X min 2. Min 3 kuadrat min 10 gitu. Berarti Fx min 2 ini sama dengan 2x min 5 kuadrat min 10. Gitu ya. Nah, ini Gx nih. Ya, ini Gx. Jadi Gx itu fungsinya 2x min 5 kuadrat min 10 ya. Nah, kalau x-nya 0 berarti y-nya berapa? Masukin aja ini x-nya 0. G0 sama dengan 2 kali 0 min 5 kuadrat min 10. Berarti G0-nya sama dengan 2 kali 25 min 10, berarti 40. Jadi dia memotong garis X sama dengan 0 di titik 0,40 ya. Berarti ini salah. 14. Tabel berikut menyajikan operasi, ini bukan ini tapi operasi kali ya, cross gitu ya, dan segitiga. Operasi
Theta didefinisikan sebagai, jadi kalau A, theta B itu sama dengan A kali 2 ditambah 1 segitiga B, gitu ya. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Nah, kalau 1 theta 2 ini artinya apa? Kita ikutin aja ya. A, nah ini kan sekarang diganti jadi 1. Ini kan jadi ini A, ini B gitu ya. Jadi kalau ini diganti A-nya 1 kali 2, tetap 2-nya. Ya, 1 segitiga B-nya itu 2. Kita lihat dari tabel. Kalau 1 cross 2 artinya apa? 1-nya di sini, 2-nya di sini. Lihat yang hasilnya adalah 2 gitu ya. Ditambah yang ini sekarang segitiga 1, 2. Lihat pertemuannya di sini. Oh, 0. 2 tambah 0 menjadi 2 ya. Oke. Atau 4 segitiga 3 ya. 4 segitiga 3 berarti berapa? 2 ya. Tuh. Berarti nilainya 2 nih. Tuh ya. Ini 2. Q-nya 2 berarti kuantitas P sama dengan Q. Suatu tabung dengan jari-jari 5 memiliki volume 300 V. Itu ya, ini jari-jarinya 5 ya. Volumenya 300 V. Tinggi tabung berapa? Ya, rumus volume tabung adalah luas alas kali tinggi alasnya lingkaran, VR kuadrat kali T. Berarti ini masukin 300 V, VR-nya 5 kuadrat kali T. Ini dicoret ya, berarti T-nya sama dengan 300 dibagi 25. Berapa? 4 kali 3 12, T-nya 12 ya, ini benar. Luas selimut tabung. Selimut tabung kalau dibuka dia akan jadi persegi panjang ya. Yang panjangnya ini berupa keliling lingkaran. Keliling rumusnya 2 VR ya. Tinggi persegi panjang ini adalah tinggi tabung. Jadi luas selimut tabung itu sama dengan 2 VR dikali T ya. 2 VR-nya 5, T-nya 12. Berarti 120 V. 120 V itu 120 kali 3,14. Luas selimut tabung kurang dari 360, salah ya. Karena ini ada 14-nya, justru ini lebih besar dari 360. Ini salah. Tabung dapat memuat kerucut pejal dengan luas permukaan 88 V. Kita lihat kerucut sekarang. Kerucut itu luas permukaannya adalah luas permukaan itu adalah luas alas ditambah luas selimut. Ya. Alasnya berupa lingkaran, luasnya VR kuadrat. Luas selimut itu adalah V kali R kali S. Apa itu S? S itu adalah ini jari-jari, ini tinggi, nah ini S ya. Sisi miringnya gitu, sisi miring. Ya, sisi miring dari selimut kerucut ya. Nah, ini katanya 88 V ya. Jari-jarinya kan sama kayak tabung ya. Tinggal kita cek ini tingginya lebih kecil dari 12 apa lebih besar. Kalau lebih kecil berarti dia muat ke tabung tadi ya. Kita masukin V, R-nya 5 kuadrat ditambah V kali 5 kali S sama dengan 88 V ya. Ini berarti 25 V tambah 5 V kali S sama dengan 88 V. Tuh berarti 5 V kali S sama dengan 88 kurangi 25, 63 V ya. Maka S-nya itu 63/5. Nah, S-nya 63/5, tingginya berapa? Ya. Tinggi itu kan berarti akar S kuadrat min R kuadrat. Ya. 63/5 itu kurang dari 13 ya. Kurang dari 13. Gitu. Karena kalau ini 13 aja, 13 kuadrat min 5 kuadrat, ini 12, tingginya cukup. Nah, ini S-nya kurang dari 13, berarti T-nya juga pasti lebih kecil dari 12. Jadi, dapat memuat itu betul. Ya. Fungsi F dan G didefinisikan sebagai ini, ya.
apakah G0 dikali H1 lebih kecil sama dengan 50? Oke. Kita masukin dulu G0 ya. G0 berarti X-nya 0. Min P kuadrat berarti P kuadrat min 1 ya. H1 berarti 3 ditambah Q. Gitu ya. Nah sekarang apakah G0 kali H1 lebih kecil sama dengan 50? Ya. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kalau P-nya antara min 3 dan 1, ya kita lihat nih. P-nya antara min 3 dan 1, berarti nilai P ini pasti antara min 3 kuadrat 9 kurangi 1, 8. Ya, kalau 1 itu berarti 0, berarti nilai ini antara 8 dan 0. Ya. Terus Q itu antara min 1 dan 3. Berarti H1 ini ya. Berarti kalau di sini G ya G. Berarti ini G0 itu antara 0 dan 8 gitu ya. 0 sama 8. Lah yang H ini kalau Q-nya antara min 1 dan 3, berarti si H ini antara, kalau Q-nya min 1 berarti 2, kalau Q-nya 3 berarti 6. H ini ya. Nah. Ya. Nah, sekarang kalau G-nya 0. Kalau G-nya 0 itu otomatis lebih kecil dari 50. Kalau G-nya 8, ini sama dengan ya, sorry. Kalau G-nya 8, nah ya, kita lihat H-nya. H-nya itu maksimal 6. Ya, maksimal 6. H-nya 6 itu pasti lebih kecil dari 50. Jadi yang ini udah pasti itu jawabannya, udah bisa menjawab pertanyaan ini ya. Jawabannya betul gitu, lebih kecil. Sekarang kalau yang nomor 2 ya. Kalau P-nya kita lihat G0 ya. Kalau P-nya lebih kecil dari min 1, ini G0 itu bisa misalkan P-nya min 1 ya, bisa 0, atau karena ini nggak ada batasnya, bisa aja P itu min 100 kan ya. Kalau min 100 misalkan jadi 100 kuadrat ya, dikurangi 1 itu bisa besar banget ya. Jadi G0 ini bisa pokoknya lebih besar dari 0 gitu ya. Kalau G0 lebih besar dari 0, terus Q-nya juga lebih kecil dari 2 ya. Kalau Q lebih kecil dari 2, berarti dia bisa Q-nya lebih kecil sama dengan 2 ya. Berarti nilai H-nya gimana? H1 ya, H1-nya ya. H1 berarti 3 tambah 2 gitu ya, 5. Oke. H1-nya mulai 5. Tapi kalau Q-nya misalkan bisa min 100 gitu ya, maka H1-nya minus gitu ya, minus 97 misalkan ya. Nah kalau misalkan kondisinya seperti ini, apakah kondisi ini bisa menjawab ini ya? Nah, sekarang kalau G-nya 0 benar ya, tapi kalau G-nya 100, H-nya 5 misalkan ya, G-nya 100, H-nya 5, kan tidak lebih kecil dari 50 ya. Jadi pernyataan yang ini tidak konsisten jawabannya. Kadang lebih kecil dari 50, kadang lebih besar. Berarti cuma pernyataan satu saja ya yang cukup untuk menjawab pertanyaan ya. Pernyataan yang kedua justru tidak cukup. Oke. Nah, ini nomor 17, koordinat titik sudut segitiga ABC adalah ya A-nya 2,1, B-nya 4,1, B-nya di sini, C-nya P,2 ya. Jadi C-nya di area ini nih. Tapi belum diketahui ya di X-nya berapa tuh, koordinat X-nya berapa. Oke. L adalah garis, apakah garis L melalui titik 00 gradien M memotong segitiga ABC ya. Nih ya, apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut ya.
M lebih kecil dari 0. Kalau M lebih kecil dari 0, M itu kan Y banding X. Ya, berarti Y sama X-nya harus beda tanda ya. Yang satu negatif, satu positif. Berarti letak garis itu ada di kuadran 2 atau kuadran 4 di sini nih. Ya. P-nya lebih besar dari 0. Kalau P lebih besar dari 0 berarti di sini kan. Lebih besar dari 0 berarti di area sini kuadran 1 gitu. P-nya bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Pokoknya lebih besar dari 0. Artinya garis ini tidak akan pernah bisa memotong segitiga ABC ya. Maka ini cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut, konsisten ya. Sekarang M-nya antara setengah dan 8 ya. P-nya lebih besar dari 4. Kalau P-nya lebih besar dari 4, berarti itu 2, 3, 4 di sini nih ya. P-nya sini gitu. Segitiganya ini. Ya. Nah, sekarang garis L-nya di mana? Kalau M-nya setengah, kalau M setengah berarti Y1, X-nya 2 gitu ya. Nah, kalau Y1, X-nya 2 tetap tepat di titik 2A. Kalau kayak gitu dia menyinggung ya, memotong juga gitu. Tapi ini M-nya lebih besar dari setengah. Ya, berarti Y-nya lebih dari 1. Maka ini nggak memotong, nyaris motong di sini M-nya. Ya, kalau di sini otomatis dia tidak memotong ya. Terus kalau M-nya 8 berarti Y-nya 8. X-nya 1 gitu. Malah di sini nih garisnya. Oh, ini jelas juga nggak memotong. Berarti dua-dua pernyataan ini masing-masing cukup. Ya, pernyataan satu saja atau dua saja cukup untuk menjawab pertanyaan ya. Fungsi f(x) sama dengan a plus 3x kuadrat min 3x min 1. Inverse 0 sama dengan a ya. Ingat ada sifat, ini kalau kita mau cari dulu inverse-nya susah ya. Ingat ada sifat seperti ini. Dibalik kalau untuk inverse berarti fa sama dengan 0 ya. Kita tinggal masukin ke sini. X-nya diganti dengan a. Ya, X-nya diganti dengan a plus 3 kali X-nya diganti dengan a kuadrat ya. Kuadrat dikurangi 3a kali a dikurangi 1. Ini sama dengan 0 ya. Ini berarti a pangkat 3 ditambah 3a kuadrat dikurangi 3a kuadrat kurangi 1 sama dengan 0. Ini habis ya. A pangkat 3 min 1 sama dengan 0. Ini adalah bentuk a pangkat 3 min b pangkat 3. Kalau difaktorkan jadi gini. A min b a kuadrat plus ab plus b kuadrat ya. Jadi pakai sifat ini kita faktorkan jadi a min 1 a kuadrat plus ab plus a plus 1 sama dengan 0. Berarti ini jawabannya a-nya 1 ya. Jadi a sama dengan 1, kuantitas p sama dengan q. Banyaknya susunan 5 angka berbeda dari kiri ke kanan dengan urutan pertama 1, 3, 5 dan urutan terakhir 3 atau 4 adalah ya 5 angka 1, 2, 3, 4, 5 ya. Urutan pertamanya kita ambil dulu satu-satu nih. Urutan pertamanya 1. Urutan terakhir bisa 3. Ya, kalau bilangan 5 angka yang awalnya 1, belakangnya 3, ada berapa kemungkinan susunan 5 angkanya ya. Berarti yang belum ditetapkan di sini kan yang ini. Ini kemungkinan ada 3 angka yang bisa ngisi di sini ya. Yang bisa ngisi di sini 2 sisanya. Ini yang bisa ngisi tinggal 1. Berarti ini ada 6 kemungkinan. Ya. Terus yang depannya 1, belakangnya 4. Sama, ini ada 3 kemungkinan, ini 2, ya, ini 1. Berarti ini juga ada 6 kemungkinan. Sekarang yang depannya 3. Depannya 3, belakangnya nggak mungkin 3 karena harus angka berbeda. Berarti belakangnya cuman ada 4. Ini juga ada berapa kemungkinan? Ada 6 kemungkinan juga. Di sini 3, 2, 1 kemungkinan ya. Berarti 6 kemungkinan. Sekarang yang 5. Yang depannya 5, belakangnya bisa 3. Ini 6 kemungkinan. Yang depannya 5, belakangnya bisa 4. Ada 6 kemungkinan juga. Berarti totalnya ada 30 kemungkinan, 30 susunan ya. 20.
Ya, P-nya berapa? Ya, kita sederhanakan dulu. Ini berarti 12 min 15 bagi 3 itu 5. Dikurangi akar P dibagi 4 ya. Dikurangi 8 sama dengan min 1 pangkat 5 per 3 itu min 1 pangkat 1 dikali akar pangkat 3 dari min 1 kuadrat gitu ya. Kali akar P. P pangkat setengah itu akar P. Ini sederhanakan dulu berarti min akar P per 4 min 1, ini 7 kurang 8, min 1 sama dengan, ini min 1 pangkat 1 kan min 1. Ini karena dikuadratin jadi plus 1. Ya, berarti ini min 1 akar P gitu ya. Ini 4-nya bisa keluar akar, min setengah akar P. Sorry, ini P. Min 1 sama dengan min akar P. Akar P-nya pindah ke depan, berarti akar P dikurangi setengah akar P sama dengan 1. Maka setengah akar P sama dengan 1, akar P sama dengan 2. Ya, maka P-nya sama dengan 4. Ya, itu latihannya. Yuk.